Saya dibesarkan dalam keluarga yang sederhana di desa Mhezo, dan sejak kecil, saya telah belajar tentang nilai-nilai penting seperti keadilan, keberanian, dan persamaan. Orang tua saya adalah pemimpin tradisional di komunitas kami, dan mereka memberikan contoh yang kuat tentang bagaimana berjuang untuk hak-hak rakyat mereka. Itu memengaruhi saya secara mendalam. Pada saat saya beranjak remaja, saya mulai melihat ketidakadilan rasial yang melanda negara kita. Apartheid, rezim segregasi rasial yang keras, membuat orang kulit hitam seperti saya dipisahkan dan diperlakukan secara tidak adil. Saya merasakan suatu panggilan untuk berdiri melawan ketidakadilan ini, meskipun saya tahu itu akan membawa risiko besar. Saya memutuskan untuk mengejar pendidikan tinggi dan berkuliah di Universitas Fort Hare, tempat saya belajar hukum. Namun, perjuangan belum berakhir. Saya dikeluarkan dari universitas karena terlibat dalam protes mahasiswa melawan sistem apartheid. Tapi saya tidak menyerah. Saya pindah ke Johannesburg dan melanjutkan studi hukum saya secara diam-diam. Selama bertahun-tahun, saya menjadi semakin terlibat dalam perjuangan melawan apartheid. Saya bergabung dengan Kongres Nasional Afrika, ANC, dan berjuang untuk hak-hak rakyat Afrika Selatan. Namun, perjuangan ini tidak selalu berjalan mulus. Saya ditangkap, dipenjara, dan bahkan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Meskipun di dalam penjara, saya tidak pernah melepaskan cita-cita saya untuk sebuah Afrika Selatan yang merdeka dan adil. Saya belajar banyak di penjara, tentang ketahanan, kesabaran, dan perdamaian. Saya menyadari bahwa perubahan yang sejati hanya bisa dicapai melalui dialog dan rekonsiliasi. Pada tahun 1990, setelah 27 tahun penahanan, saya akhirnya dibebaskan. Itu adalah momen yang sangat emosional bagi saya dan rakyat Afrika Selatan. Saya segera mengambil peran dalam negosiasi untuk mengakhiri apartheid dan membawa demokrasi ke negara kami. Pada tahun 1994, saya terpilih menjadi Presiden Afrika Selatan yang pertama yang terpilih secara demokratis. Ini adalah saat yang luar biasa dalam sejarah negara kami. Kami berhasil mengakhiri segregasi rasial, mempromosikan perdamaian, dan memulai proses rekonsiliasi nasional. Namun, perjalanan ini belum berakhir. Saya menyadari bahwa untuk membangun negara yang adil dan merdeka, kita harus bekerja sama dan mengatasi masa lalu yang penuh dengan konflik. Saya memimpin upaya untuk mempromosikan rekonsiliasi dan kebersamaan. Saya menjabat sebagai presiden selama 1 periode dan kemudian memilih untuk tidak mencari masa jabatan kedua. Saya percaya pada prinsip demokrasi dan transisi kekuasaan yang damai. Saya ingin memberikan contoh bahwa tidak ada yang di atas hukum, bahkan seorang presiden.